Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Ibu Insyirah Putika Dea, S2MA. Di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan pemaparan terkait kuis semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Di sini yang pertama ada Nurul Laila Penisa dengan NIM 003. Yang kedua ada Gayu Priya Amelia dengan NIM 026. Yang ketiga ada Adinda Laila Estinintias dengan NIM 050. Yang keempat ada Sabi Baitur Rahmah dengan NIM 058. Yang kelima ada Andini Nur Komariah dengan NIM 063. Dan yang keenam ada Risma Dwi Kurniawati dengan NIM 065. Jadi untuk yang pertama, di sini kami akan memaparkan pertanyaan nomor 1. Nusantara Snack Food atau NSF adalah produsen makanan ringan ikonik asal Indonesia yang berdiri sejak 1988. Berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi. Saat ini, NSF juga memiliki distribution center atau DC yang tersebar di 10 titik strategis dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. NSF menjalankan model penjualan hybrid dengan penjualan langsung, distributor pihak ketiga, serta penjualan digital B2B dan B2C melalui marketplace. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada NSF. Antara lain, telah menggunakan software akuntansi. Hanya saja, divisi penjualan hanya menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang menggunakan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Kemudian, promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Inefisiensi produk sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk, biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer credit dan permintaan distributor yang sering fluktuatif yang akan berdampak pada pembengkakan safety stock. Tindak sebagai manajemen perusahaan. Maka di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Lalu mengapa? Lalu untuk jawabannya, ya, NSF sangat membutuhkan implementasi sistem ERP. Karena yang pertama, NSF saat ini memiliki sistem integrasi data yang buruk, penggunaan software akuntansi terpisah, spreadsheet untuk penjualan, dan pencatatan manual di gudang menciptakan informasi organisasi yang tidak mudah diakses oleh tiap departemen, menyebabkan inefisiensi dan potensi kesalahan data. Yang kedua, ketidakmampuan melacak profitabilitas. Tanpa sistem terintegrasi, NSF kesulitan mengukur efektivitas promosi dan diskon, menyebabkan pengambilan keputusan bisnis yang tidak optimal. Yang ketiga, masalah operasional yang dihadapi NSF atau perencanaan permintaan yang buruk, inefisiensi produksi, dan biaya logistik tinggi menunjukkan kebutuhan akan sistem yang dapat mengintegrasikan data dan proses lintas fungsi bisnis. Yang keempat, pertumbuhan perusahaan. Dari satu pabrik di Sukabumi menjadi perusahaan nasional dengan 10 pusat distribusi dan model penjualan hybrid. NSF membutuhkan sistem yang dapat menskalakan dan mendukung kompleksitas operasional saat ini. Yang terakhir, manajemen persediaan yang tidak efisien. Pencatatan manual stok meningkatkan resiko kesalahan dan menyulitkan optimalisasi tingkat persediaan. Next. Lalu untuk kasus yang kedua yaitu, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Jawabannya adalah ERP dapat mengatasi permasalahan NSF dengan cara berikut. 1. Integrasi data lintas departemen. ERP akan mengintegrasikan data dari akuntansi, penjualan, dan gudang, menciptakan single source of truth. Yang kedua, otomatisasi pencatatan stok akan menggantikan sistem kartu stok manual, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Selanjutnya, analisis profitabilitas promosi dan diskon. Modul penjualan ERP memungkinkan pelacakan dan analisis promosi hingga tingkat SKU. Yang terakhir, NSF dapat mengukur ROI setiap program diskon dan mengoptimalkan strategi promosi berdasarkan data, bukan intuisi. Yang selanjutnya, penyesuaian dengan preferensi konsumen lokal. Ada beberapa poin, yaitu 1. Modul perencanaan ERP menggunakan data historis dan algoritma peramalan untuk memproyeksikan permintaan lebih akurat. Yang kedua, perencanaan yang lebih baik akan mengurangi inefisiensi produksi dan tingkat persediaan berlebih. Yang ketiga, optimalisasi logistik.
Yang keempat, ERP dapat mengoptimalkan rute pengiriman dan jadwal berdasarkan volume dan tujuan. Yang kelima, sistem perencanaan logistik akan mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman, mengurangi conversion rate pelanggan. Yang terakhir, ada manajemen fluktuasi permintaan distributor. Untuk poinnya satu, ERP menyediakan visibilitas real-time stok di semua lokasi dan alat kolaborasi dengan distributor. Yang kedua, safety stock dapat dioptimalkan berdasarkan analisis pola permintaan historis dan mengurangi pembengkakan persediaan. Next. Lalu untuk kasus selanjutnya, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Lalu bagaimana mengatasinya? Jawabannya, tantangan implementasi ERP di NSF serta solusinya. Satu, resistensi terhadap perubahan. Untuk solusinya, manajemen perubahan program secara komprehensif, komunikasi yang jelas tentang manfaatnya, perlibatan karyawan sejak tahap awal, dan campaign internal dari berbagai departemen. Yang kedua, biaya implementasi tinggi. Solusinya, implementasi secara bertahap berdasarkan prioritas, analisis ROI yang jelas, dan mempertimbangkan solusi berbasis cloud dengan biaya berlangganan yang lebih terjangkau. Yang ketiga, kompleksitas integrasi dengan sistem yang ada. Untuk solusinya, pemetaan proses bisnis yang menyeluruh sebelum implementasi, pemilihan vendor ERP dengan kemampuan integrasi yang kuat, dan pendekatan migrasi data yang terencana. Next. Untuk yang keempat, gangguan operasional selama implementasi. Untuk solusinya, implementasi bertahap, pengujian sistem yang menyeluruh, peralihan perencanaan yang matang, dan periode berjalan paralel untuk memastikan kelancaran transisi. Yang kelima, penyesuaian proses bisnis. Untuk solusinya, analisis kesenjangan proses bisnis sebelum implementasi dan pelatihan staf tentang proses baru. Yang keenam, kebutuhan pelatihan yang ekstensif. Untuk solusinya, program pelatihan komprehensif, dokumentasi prosedur yang jelas, pelatihan bertahap, dan dukungan berkelanjutan pasca implementasi. Yang terakhir, kepatuhan budaya organisasi. Untuk solusinya, keterlibatan stakeholder dari awal proyek dan pembentukan tim campaign dari berbagai departemen. Next. Lalu untuk kasus yang selanjutnya yaitu bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP, sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Untuk jawabannya, ERP dapat mengatasi permasalahan NSF dengan cara berikut. Ada empatnya itu. Untuk yang pertama, integrasi data pelanggan atau CRM dengan penjualan dan produksi atau ERP. Permintaan pelanggan di CRM secara otomatis memicu pesanan di ERP. Lalu preferensi dan pembelian riwayat pelanggan mempengaruhi perkiraan permintaan. Kalau ada segmentasi pelanggan, mempengaruhi strategi persediaan dan produksi. Yang terakhir, visibilitas status pesanan dari penjualan hingga pengiriman. Untuk yang kedua, integrasi data pelanggan atau CRM dengan penjualan dan produksi ERP. Untuk poinnya, data permintaan dari ERP mengalir ke SCM untuk perencanaan produksi dan pengadaan. Untuk alur selanjutnya, informasi persediaan real-time dari SCM tersedia dalam ERP untuk penjadwalan pengiriman. Lalu data biaya dari SCM terintegrasi dengan modul keuangan ERP untuk analisis profitabilitas. Yang terakhir, perubahan jadwal produksi secara otomatis memperbarui jadwal pengiriman di ERP. Next. Lalu untuk yang selanjutnya mengatasi permasalahan NSF itu yang ketiga, integrasi logistik dan distribusi. Poinnya satu, data pelanggan dari CRM mempengaruhi perencanaan distribusi. Yang kedua, sistem pengiriman terintegrasi dengan manajemen inventaris. Yang ketiga, optimalisasi route. Yang ketiga, optimalisasi rute pengiriman berdasarkan lokasi dan jadwal pelanggan. Yang keempat, pemberitahuan otomatis kepada pelanggan tentang status pengiriman. Untuk yang terakhir, ERP dapat mengatasi permasalahan, ada perbaikan dan peningkatan efisiensi serta efektivitas.
Yaitu pertama, visibilitas end-to-end dari pesanan hingga pengiriman. Selanjutnya, pengurangan waktu siklus pemesanan hingga pengiriman. Yang ketiga, perencanaan kapasitas yang lebih akurat berdasarkan permintaan real. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data untuk alokasi sumber daya. Yang kelima, otomatisasi proses manual mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Yang keenam, analisis data penjualan untuk pengembangan produk. Yang ketujuh, analisis kepuasan pelanggan untuk perbaikan layanan. Yang kedelapan, tinjauan kinerja vendor untuk mengoptimalkan pasokan rantai. Yang terakhir, dashboard terintegrasi untuk pengambilan keputusan strategi. Next. Jadi di sini evaluasi model penjualan hybrid di NSF. Di mana penjualan hybrid di NSF yang meliputi penjualan langsung, distributor ke pihak ketiga, dan penjualan digital antara B2B atau B2C, ini sangat potensial untuk meningkatkan pemasaran. Karena yang pertama, adanya diversifikasi saluran penjualan, di mana penjualan langsung memberikan kontrol penuh atas pengalaman pelanggan dan margin yang lebih tinggi. Yang kedua, distributor pihak ketiga memungkinkan penetrasi pasar yang lebih cepat dan luas dengan investasi yang minimal. Dan yang ketiga, platform digital baik itu B2B dan B2C, mengakses segmen konsumen online yang berkembang. Selanjutnya ada pemanfaatan data lintas saluran. Di mana di sini data dari berbagai saluran memberikan pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen. Dan perilaku pembelian antar saluran dapat dianalisis untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada fleksibilitas menghadapi perubahan pasar. Kehadiran di berbagai saluran mengurangi risiko ketergantungan pada satu jalur distribusi, dan NSF dapat berinovasi dengan cepat melalui saluran digital sambil mempertahankan stabilitas melalui saluran tradisional. Yang terakhir ada optimalisasi jangkauan geografis, di mana saluran fisik dan digital saling melengkapi untuk mencapai konsumen di seluruh kepulauan Indonesia. Next. Selanjutnya, di sini seberapa penting jaringan industri swasta dibandingkan dengan pasar, di mana private industrial networks ini lebih penting bagi NSF dibandingkan marketplace karena nilai hubungan B2B ini bersifat jangka panjang, di mana private networks memungkinkan NSF membangun hubungan yang lebih kuat dengan distributor dan retailer, dan hubungan langsung menciptakan loyalitas yang lebih tinggi dan mengurangi risiko beralih ke kompetitor. Kemudian kontrol atas data dan proses, di mana private networks ini memberikan NSF kendali penuh atas data transaksi pelanggan. NSF dapat menyesuaikan proses dan persyaratan dengan kebutuhan mitra bisnis spesifik. Kemudian yang terakhir ada margin yang lebih baik, yakni menghindari biaya transaksi marketplace dan komisi yang dapat mengurangi profitabilitas. Selanjutnya, dalam kasus NSF ini, apakah masih relevan untuk dilakukan? Jadi jawabannya, private industrial networks ini sangat relevan bagi NSF yang telah memiliki jaringan distributor dan pelanggan B2B yang mapan. Namun, marketplace ini tetap penting untuk yang pertama, NSF memiliki jaringan distributor yang sudah mapan yang dapat didigitalisasi melalui platform B2B dedicated. Yang kedua, produk makanan ringan memiliki karakteristik spesifik, misal seperti umur simpan, kondisi penyimpanan, yang memerlukan komunikasi dan koordinasi khusus dengan mitra. Yang ketiga, jaringan swasta dapat meningkatkan loyalitas distributor dan outlet retail melalui program insentif khusus. Dan yang keempat, memberikan kemampuan untuk mengintegrasikan data penjualan distributor dengan sistem ERP NSF untuk merencanakan yang lebih baik, di mana NSF ini sebaiknya menerapkan strategi hybrid dengan mempertahankan kehadirannya di pasar untuk menjangkau konsumen dan kesadaran merek sambil mengembangkan jaringan pribadi untuk memperkuat hubungan B2B. Next. Selanjutnya, ini terkait dengan hubungan e-commerce, SCM, dan CRM untuk pengambilan keputusan NSF, di mana integrasi e-commerce dengan SCM dan CRM menciptakan sistem pengambilan keputusan yang kuat bagi manajemen NSF, di mana perencanaan permintaan ini akan lebih akurat. Data e-commerce, baik dari B2B dan B2C, memberikan sinyal permintaan real life. Kemudian integrasi dengan SCM memungkinkan penyesuaian produksi dan persediaan dengan cepat. Manajemen dapat membuat keputusan proaktif berdasarkan tren pembelian. Selanjutnya, segmentasi dan personalisasi pelanggan, di mana data transaksi e-commerce ini bisa dianalisis dalam CRM untuk segmentasi pelanggan. Informasi tentang preferensi produk dan perilaku pembelian memungkinkan penawaran yang ditargetkan, dan manajemen dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran pada segmen yang paling menguntungkan.
Selanjutnya ada optimalisasi harga dan promosi. Analisis gabungan data penjualan e-commerce dan biaya SCM memberi wawasan profitabilitas per SKU. CRM memungkinkan pelacakan respon terhadap promosi di berbagai segmen, dan manajemen dapat menyesuaikan strategi harga dan promosi dengan cepat berdasarkan data empiris. Selanjutnya, pengembangan produk berbasis data. Analisis perilaku pencarian dan pembelian di platform e-commerce mengindikasikan kebutuhan pasar baru. Integrasi dengan SCM memastikan kelayakan produk dan distribusi produk baru. Manajemen dapat membuat keputusan pengembangan produk berbasis data konsumen aktual. Selanjutnya ada pengelolaan hubungan distributor. Portal e-commerce B2B terintegrasi dengan CRM yang memberikan wawasan tentang perilaku distributor. SCM menyediakan data kinerja pengiriman yang mempengaruhi kepuasan distributor. Manajemen dapat mengevaluasi dan meningkatkan hubungan dengan distributor yang strategis. Dengan memanfaatkan sinergi antara e-commerce, SCM, dan CRM, manajemen NSF dapat membuat keputusan bisnis yang lebih cepat, berbasis dengan data, dan berorientasi pelanggan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri makanan ringan. Next. Ke soal yang kedua, itu terdapat video dari YouTube yang berjudul AI at Walmart 2025. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge? Pada buku Loudon, knowledge management adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, menyebar, dan menggunakan pengetahuan dalam organisasi guna mendukung pengambilan keputusan dan menciptakan nilai. Dalam video yang berjudul AI at Walmart 2025, Walmart memanfaatkan AI untuk menangkap dan menganalisis data besar seperti perilaku belanja konsumen, manajemen stok real time, hingga prediksi permintaan barang. Hal ini mencerminkan penerapan nyata dari konsep sistem sebagaimana dijelaskan oleh Loudon. Ada dua sistem yang selaras. Yang pertama yaitu Enterprise-Wide Knowledge Management System. Walmart menunjukkan bagaimana teknologi AI digunakan untuk menangkap, menganalisis, dan memanfaatkan pengetahuan dalam skala besar. AI digunakan untuk membaca pola pembelian pelanggan, memantau stok barang secara real-time, hingga memprediksi permintaan barang di masa depan. Lalu sistem yang kedua yaitu Intelligent Technique. AI mendukung intelijen teknik dalam pengelolaan pengetahuan seperti machine learning dan data mining. Walmart memanfaatkannya untuk mengekstrak insight dari big data, misalnya tren belanja musiman, perilaku pelanggan lokal, dan efektivitas promosi. Hal ini sejalan dengan konsep Loudon bahwa pengetahuan dari sistem cerdas atau AI mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Next. Selanjutnya ada soal yaitu menurut Anda implementasi AI tersebut apakah sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Menurut kami implementasi Artificial Intelligence atau AI oleh Walmart merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Loudon dalam buku Management Information System, di mana teknologi informasi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan serta menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian alasannya mengapa? Yang pertama ada peningkatan pengalaman pelanggan, yaitu Walmart memanfaatkan AI untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Melalui teknologi generatif AI, pelanggan dapat menerima rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi mereka, serta menggunakan asisten belanja virtual untuk membantu dalam pencarian dan pemilihan produk. Fitur-fitur ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitasnya. Kemudian yang kedua, yaitu ada optimalisasi rantai pasokan dan manajemen inventaris. Walmart adalah perusahaan retail terbesar di dunia dengan ribuan cabang dan jutaan produk. AI membantu menangani kompleksitas ini melalui otomatisasi pemantauan stok, prediksi permintaan, dan pengelolaan rantai pasokan secara real time. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya operasional, tetapi juga memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan. Next.
Alasan yang ketiga yaitu mendukung fungsi strategis perusahaan. AI tidak hanya digunakan untuk hal-hal teknis, tetapi juga mendukung fungsi strategis seperti pengambilan keputusan, perencanaan logistik, dan pengoptimalan distribusi barang yang semuanya sangat krusial dalam industri retail. Yang keempat, ada peningkatan keamanan dan pencegahan kerugian. Walmart menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di kasir swalayan seperti pemindaian barang yang tidak dilakukan. Sistem ini membantu dalam mengurangi kerugian akibat pencurian dan meningkatkan keamanan di toko. Kemudian alasan yang kelima yaitu pengembangan teknologi masa depan. Walmart juga sedang mengembangkan agen belanja berbasis AI yang dapat melakukan pembelian atas nama pelanggan, serta menggunakan digital twin untuk merancang tata letak toko secara virtual sebelum implementasi fisik. Inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen Walmart dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan operasional dan pengalaman pelanggan. Next. Pertanyaan yang ketiga yaitu analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut. Apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis? Lalu bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CMR? Pengembangan AI oleh Walmart secara signifikan berkontribusi terhadap efisiensi proses bisnis Walmart. Dalam konsep supply chain management, Walmart mengintegrasikan AI, otomatisasi, dan analitik prediktif untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Contohnya, penggunaan chatbot dalam negosiasi dengan pemasok, mempercepat proses kontrak, dan menghemat biaya. Selain itu, AI juga dimanfaatkan untuk peramalan permintaan yang lebih akurat, otomatisasi proses pengadaan, dan optimalisasi logistik serta manajemen stok. Hal tersebut mendukung efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Lalu, di sisi lain, dalam konsep Customer Relationship Management, Walmart menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan efisien, serta menggunakan asisten belanja virtual yang membantu dalam proses pencarian dan pemilihan produk. Teknologi ini membantu perusahaan meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Pengembangan AI yang dilakukan Walmart berhubungan erat dengan efisiensi proses bisnis dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam operasional internal melalui SCM serta meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui CMR. Walmart menggunakan penerapan AI yang strategis untuk mendukung daya saing bisnis berjangka panjang. Next. Soal yang selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan, antara keputusan tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Jelaskan analisanya. Pengembangan teknologi berbasis artificial intelligence atau AI yang dilakukan oleh Walmart memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sistem pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis mereka. Menurut saya, hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengubah cara manajer dan eksekutif itu membuat keputusan strategis maupun taktis. Berdasarkan tayangan YouTube tersebut, Walmart menggunakan AI untuk berbagai fungsi seperti prediksi permintaan, otomatisasi restock, personalisasi penawaran kepada pelanggan, hingga pemantauan kondisi toko secara real-time melalui kamera dan sistem sensor. Ini menjadi bukti nyata bahwa pengambilan keputusan di Walmart telah sangat bergantung pada sistem informasi yang canggih. Next. Selanjutnya yaitu dampak pengembangan teknologi AI pada DSS dan ESS di Walmart. DSS, AI mendukung Decision Support System atau DSS dalam membantu manajer membuat keputusan semi terstruktur. Contohnya yaitu AI menganalisis tren penjualan dan merekomendasikan stok ideal. Namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan konteks lokal dan strategis bisnis. Menurut kami, ini sesuai dengan teori Laudon bahwa DSS berfungsi untuk memperkuat keputusan manajerial yang belum sepenuhnya dapat diotomatisasi. Kemudian dampak pengembangan ESS. Pada level eksekutif, AI mendukung eksekutif support system atau ESS, yakni membantu pengambilan keputusan tidak terstruktur yang bersifat strategis dan jangka panjang. ESS di Walmart menyajikan insight
dan visualisasi berbasis data besar untuk membantu pemimpin memahami performa global toko, efisiensi distribusi, hingga proyeksi pertumbuhan. Dalam konteks ini, AI tidak menggantikan intuisi eksekutif, tetapi menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Next. Kemudian jenis keputusan dan analisis final yang dilakukan. Menurut kami, jenis keputusan yang paling cocok dihasilkan dari sistem AI Walmart adalah keputusan terstruktur dan semi terstruktur. Keputusan terstruktur seperti reorder stok otomatis dapat dijalankan sepenuhnya oleh sistem AI. Dan keputusan semi terstruktur seperti pemilihan produk, promosi mingguan membutuhkan campur tangan manusia. Namun sangat terbantu oleh AI. Sedangkan untuk keputusan tidak terstruktur, seperti pengambilan keputusan tentang strategi ekspansi atau perubahan model bisnis, tetap didominasi oleh peran manusia dengan AI sebagai pendukung analisis. Dengan demikian, AI mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi dalam proses pengambilan keputusan di Walmart. Namun, peran manusia tetap krusial dalam keputusan yang bersifat strategis dan tidak terstruktur. Ini membuktikan bahwa pengembangan teknologi harus bersifat kolaboratif antara sistem dan manusia, bukan menggantikan sepenuhnya sistem dari manusia tersebut. Next. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, di sini ada artikel berita yang berjudul tidak lagi bisa diakses di Amerika Serikat, TikTok ternyata juga tidak ada di China. Nah, dari artikel tersebut terdapat 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa TikTok tidak bisa diakses di China padahal developernya itu dari negara tersebut? Pertanyaan yang kedua, adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di China dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market China, mengingat TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Untuk jawaban soal yang pertama, mengapa TikTok tidak dapat diakses di China padahal pengembangannya berasal dari negara tersebut? Karena pemerintah Cina itu punya aturan yang sangat ketat mengenai internet yang dikenal dengan sebutan Great Firewall. Jadi banyak situs atau aplikasi luar negeri yang memang dibatasi atau diblokir di sana. Nah, karena itulah ByteDance membuat versi khusus TikTok untuk masyarakat Cina, yaitu Douyin. Meskipun tampilannya mirip dengan TikTok yang kita kenal, Douyin ini punya sistem dan konten yang disesuaikan dengan aturan pemerintah China. Jadi TikTok dan Douyin itu sebenarnya beda platform dan tidak bisa saling akses meskipun dibuat oleh perusahaan yang sama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di China dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jawabannya itu tidak secara negatif, justru malah sebaliknya. ByteDance memang sengaja membuat 2 versi berbeda karena mereka ingin menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan di masing-masing negara tersebut. Ini adalah bagian dari strategi mereka supaya bisa tetap berkembang baik di pasar lokal seperti China maupun di pasar internasional di luar China. Nah, memang memerlukan biaya dan tenaga ekstra karena kan harus mengelola 2 aplikasi yang berbeda. Tapi hal ini justru membuat ByteDance bisa lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Jadi perbedaan ini justru bukan menjadi masalah, melainkan strategi untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka di seluruh dunia. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, untuk jawabannya, untuk mengembangkan e-commerce di pasar Cina, manajemen dan organisasi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memahami platform lokal.
Douyin, versi domestik TikTok, telah berkembang menjadi platform e-commerce yang signifikan di China. Perusahaan harus memahami fitur dan dinamika Douyin untuk memanfaatkannya secara efektif dalam strategi e-commerce mereka. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi dengan KOL dan influencer. Bekerja sama dengan Key Opinion Leaders atau KOL dan influencer lokal dapat meningkatkan visibilitas dan kepercayaan merek di mata konsumen Cina. Strategi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan melalui live streaming dan konten kreatif lainnya. Next. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian dengan preferensi konsumen lokal. Produk dan kampanye pemasaran harus disesuaikan dengan selera dan preferensi konsumen Cina yang mungkin berbeda dari pasar lain. Memahami tren lokal dan budaya konsumen sangat penting juga untuk sukses di pasar ini. Kemudian yang kelima yaitu kepatuhan terhadap regulasi lokal. Cina memiliki regulasi ketat terkait e-commerce dan konten digital. Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut untuk menghindari sanksi atau pembatasan operasional. Dan yang terakhir yaitu integrasi dengan ekosistem digital Cina. Mengintegrasikan toko online dengan platform pembayaran lokal seperti Alipay atau WeChat Pay, serta memanfaatkan fitur-fitur e-commerce yang ditawarkan oleh platform seperti Douyin dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman berbelanja konsumen. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat merancang strategi e-commerce yang efektif dan sesuai dengan karakteristik untuk pasar Cina. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.